Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sunan Gresik, Bapak Ibu pimpinan di Universitas Sunan Gresik, serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih telah mengundang kami untuk sharing hari ini, diskusi sejenak terkait dengan topik pembelajaran holistik di era digital. Mohon izin, saya akan share screen. Topik saya adalah penguatan literasi global dalam pembelajaran bahasa, menyiapkan pendidik dan pembelajar di era digital. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin berdialog dulu dengan adik-adik mahasiswa dan seluruh hadirin pada kesempatan ini. Mohon dituliskan satu kata asing atau bahasa daerah yang selain bahasa Indonesia ya, terkait dengan gambar yang berikut. Mohon dituliskan di chat, satu kata saja, satu kata asing, atau dari bahasa daerah. Yang ada di sini dari daerah mana saja, apakah dari Gresik semua, ataukah ada dari daerah yang lain? Dari Mojokerto hadir Ibu. Mojokerto, Mojokerto bahasa daerahnya apa ya Pak? Sama bahasa Jawa. Sama bahasa Jawa ya, baik. Ya, Monggo dari Bali, Bu. dari Bali lah ini. Silakan dituliskan dalam satu kata saja gambar yang ada, yang Bapak Ibu lihat, adik-adik lihat. Mohon dituliskan di chat. Apakah sudah menuliskan di chat? Oke, oke. Nah, ya, ini ternyata ada kitab Intelligence Robot AI, robot sinau potong. Ada kata hinaf, kata hinaf. Ini dari NTT ini. Oke. Nah, ini kalau saya lihat dari responnya ini, memang mayoritas bahasa tetap terkait dengan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang mengimpor dari bahasa Inggris ya. Tapi ada yang bahasa Inggris juga machine. Baik. Nah, di sini mungkin terlihat gabungan dari banyak bahasa sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa era digital sekarang ini mendekatkan keragaman budaya, budaya global. Ya walaupun ini saya tadi bilang jangan bahasa Indonesia, tetapi masih juga ada bahasa Indonesia walaupun diambil dari bahasa uh, bahasa Inggris. Dan yang nulis ngelmu dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita beragam dari berbagai uh, background, akan tetapi ternyata dominasi bahasa Inggris dan ya bahasa Inggris terutama ini masih masih ada di kita. Nah, inilah yang rasanya nanti perlu kita bahas. Mengapa demikian? Nah, selanjutnya, nah ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu adik-adik, yang berikut ini mitos atau fakta? Menurut survei global, netizen Indonesia dinobatkan sebagai netizen paling sopan se-Asia Tenggara. Monggo ditulis di chat box juga. Apakah Anda setuju bagaimana ini?
Coba kita lihat mitos, mitos, mitos. Wow, mitos. Nah, ternyata banyak yang mitos ya. Oke, ada yang fakta, tetapi lebih banyak yang mitos. Baiklah, berarti nah ini ya memang betul karena kenyataannya menurut survei Microsoft ternyata kita bukan yang paling sopan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai insan yang kita menyatakan sebagai insan yang berkarakter religius ya. Nah, tetapi ternyata kita bukan yang paling sopan atau bahkan sebaliknya. Nah, ini kira-kira ada apa dengan kita? Nah, berikutnya masih ada. Silakan. Apakah ini mitos atau fakta? Ini. Nah, ini tadi ada netizen Indonesia justru sering mendapat peringkat rendah dalam hal kesopanan di ruang digital. Iya, itu. Nah, pernyataan yang kedua masih mitos juga ya. Aduh, mitos terus ini bagaimana ini? Nah, ini yang ada juga yang nah, ini ada yang bid'ah ini. Apa ini yang bid'ah ini? Mitos karena anak-anak sekarang banyak yang belum bisa baca. Lah, ya ini. Nah, ini apalagi kemarin kurikulum Merdeka ini tampaknya malah tidak mengarahkan anak-anak untuk belajar benar ya. Padahal seharusnya dengan kemerdekaan itu benar. Tetapi karena memang belum disiapkan dengan baik untuk para guru bisa membuat sendiri kurikulumnya, akhirnya bebas merdeka, artinya akhirnya malah nggak belajar. Nah, ini saya, ya ini memang mitos juga hasil PISA kita di tahun 2022. Yang terbaru rilis ini juga, kalau yang 2025 ini belum rilis ya. Yang terbaru rilis juga kita masih di bawah rata-rata. Kalau rata-rata global itu di skor untuk membaca itu 476. Ternyata kita rata-ratanya 359. Berarti hampir 100 digit di bawah rata-rata. Kemudian kalau literasi matematika rata-rata global 472 dan kita ada di 379. Nah, ini hampir 100 juga. Kemudian literasi sains rata-rata OECD ada 485. Nah, kita hanya 383. Jadi hampir 100 juga di bawah rata-rata OECD. Nah, tentu saja ini kan kemudian kita harus menyadari bahwa saat ini kita tidak baik-baik saja di ruang digital. Tapi ini menunjukkan data yang sebaliknya. Nah, karena itulah di sini pagi ini kita berkumpul untuk membahas ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi penyelesaian terhadap problem yang kita hadapi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan dan refleksi terhadap realitas pendidikan kita. Kemudian yang kedua, kita akan membedah teori ya. Apa sih literasi itu dan apa juga kompetensi global. Kemudian yang ketiga, karena adik-adik mahasiswa ini nantinya juga akan menjadi pendidik ya. Bagaimana kita mendesain kelas, ya terutama kelas bahasa yang nanti juga bisa dikaitkan dengan kelas yang lain. Ya, tadi ada manajemen pendidikan juga ya. Nah, ini kelas yang berwawasan global. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan literasi global ini yang berbasis rahmatan lil alamin. Dan terakhir kita akan
kesimpulan dan nanti dilanjut tanya jawab. Kita masuk ke bagian yang pertama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, skor PISA 2022 dan juga skor PISA selanjutnya ini masih menunjukkan posisi literasi membaca dan juga kompetensi yang lain, kompetensi sains, matematika, dan kompetensi global yang lain. Ternyata siswa Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius. Nah, ini tugas guru, tugas calon guru untuk juga mempersiapkan agar nanti ketika jadi guru akan memberikan kontribusi dan dampak positif. Jangan sampai malah membuat kontribusi yang kurang positif. Harusnya bisa mendorong siswa untuk berprestasi tinggi, tetapi karena kompetensi pedagogik para guru itu kurang, akhirnya malah siswanya tidak belajar, siswanya malah di sekolah malas-malesan, atau bahkan yang harusnya dia potensi tinggi, potensinya menjadi turun karena cara mengajar guru yang kurang tepat. Nah kemudian kalau kita lihat bahwasannya pada zaman sekarang ini, dengan dunia digital yang tanpa batas, dengan internet dan lain sebagainya, maka kita banjir informasi dari manapun. Kita bisa sekali melihat layar, maka kita bisa berselancar ke dunia maya yang tanpa batas itu dengan sangat cepat. Kalau dulu kita ketika belum ada internet dan lain sebagainya, ketika kita ingin belajar ke Malaysia, maka kita harus terbang dulu ke Malaysia, memerlukan waktu 2 jam. Kalau kita ingin belajar ke Amerika, maka kita harus terbang dulu sampai 20-an jam. Bahkan kalau tiket yang lebih murah bisa sampai 36 jam, baru kita bisa akses perpustakaan ataupun buku-buku ataupun ilmu dari Amerika. Tapi sekarang segalanya bisa diakses tanpa pergi ke tempat-tempat itu, hanya dengan lewat dunia maya. Misalnya kita ingin jalan-jalan, saya ingin tahu kota Philadelphia misalnya. Saya terus terang dulu itu pernah sangat tertarik ingin tahu nama kota kok Philadelphia kok cantik sekali ya, gimana kotanya. Tanpa pergi ke sana pun kita bisa. Dengan cara menggunakan Google Earth. Kemudian kita putar-putar, kita jalan-jalan sepanjang jalan. Oh, ternyata di sana ada bel atau lonceng besar yang menunjukkan tanda kemerdekaan Amerika pada saat itu misalnya. Tanpa pergi ke sana pun sekarang sudah bisa. Itu hal-hal yang positif. Tapi ada juga hal-hal yang barangkali di negara Amerika sana positif, tetapi berbeda dengan kita. Kita melihatnya bukan hal yang positif. Karena kita beda dasar pemikiran, beda juga ideologi, beda juga religius, dasar keagamaan kita. Nah, hal yang positif di sana belum tentu nanti menjadi positif di sini. Nah, karena itu bagaimana kita bisa melihat itu secara kritis dan kemudian tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak seharusnya kemudian kita ambil. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi kita, terutama pendidik ini, untuk nanti mengarahkan agar siswanya bisa memaksimalkan mengambil hal-hal yang positif dan bisa menghindari yang kurang positif. Nah, kemudian kita juga dengan adanya media digital yang tanpa batas tadi, pada akhirnya kita juga perlu menghindari berbagai resiko komunikasi yang kurang tepat. Yang pertama mungkin adanya miskomunikasi karena perbedaan budaya. Saya itu pernah dulu, kalau kita ini makan malam itu kan selalu ketika setelah matahari terbenam ya Bapak Ibu ya, karena kita hanya mengenal musim hujan dan musim kemarau. Nah, tapi di negara-negara yang mengenal 4 musim,
Ini bisa jadi hari itu panjang sekali. Maghrib itu jam 7.30 baru maghrib misalnya. Nah, sementara makan malam itu kan biasanya jam 6.30 itu sudah makan malam ya. Dan kalau kita makan malam biasanya ya sudah gelap. Nah, suatu saat saya pernah diundang makan malam, jamnya itu jam 6. Kemudian saya ngomong, "You call it dinner?" Saya ngomong, "You call it dinner?" Kamu kamu bilang kayak gini ini dinner. Lah, maksud saya bahwa itu karena loh masih siang kok dinner begitu. Nah, orang yang saya ajak ngomong itu menangkapnya berbeda. Gini kok dinner. Saya di dipahami saya semacam apa ya, dinernya kok sederhana sekali, semacam ngomong seperti itu. Nah, itu saya baru menyadarinya belakangan. Kok orangnya mukanya jadi lain begitu. Nah, kemudian saya menyadari, oh mungkin dia memahami kata-kata saya tadi, you call it dinner, karena saya memahami baru siang kok dinner, tapi dia memahami sederhana gini kok dinner. Nah, seperti itu. Sehingga akhirnya ada terjadi miskomunikasi yang seperti itu karena perbedaan apa yang kita alami, perbedaan experience kita, perbedaan musim kita, perbedaan dan lain sebagainya, itu akhirnya bisa menghasilkan cara pikir dan juga hal-hal yang berbeda. Nah, hal-hal seperti itu tentu perlu dimitigasi dengan kita saling memahami, mempunyai pemahaman lintas budaya di antara satu tempat dan juga tempat yang lain. Itu dari satu hal yang apa namanya? Hal biasa saja, nggak terkait dengan morality dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kita kaitkan lagi dengan morality, wah ini isunya akan lebih panjang lagi. Misalnya kalau mereka bilang, let's go for drink, ayo kita minum. Bagi kita minum, ya minum air putih, minum es, minum teh gitu ya. Tetapi bagi mereka, kalau mengajak let's go, let's have a drink. Atau ya seperti itu, biasanya ya minumnya minum-minum alkohol. Nah, karena itu ini juga harus dipahami oleh uh, kita yang sudah siap atau mau nggak mau kita akan terlibat dalam komunikasi digital antar budaya dengan masyarakat yang jauh, masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Nah, ini yang perlu kita pahami bagi para calon guru bahasa. Nah, coba Bapak Ibu adik-adik masih ingatkah dulu ketika awal belajar bahasa, itu apa yang tugas pertama yang diberikan oleh guru itu apa? Boleh ditulis di chat box juga. Kalau zaman saya dulu masih kecil, nah ini membaca abjad, kosakata, oke, ya menghafal ya vocab, oke betul. Dulu saya juga demikian. Jadi menghafalkan kata-kata dari kamus. Nah, untuk sekarang ini sudah nggak zaman lagi. Kalau kita menyuruh siswa kita hanya sekedar hafalan, oke, satu hari targetnya 15 kata. Sudah nggak zaman lagi kalau hanya seperti itu. Kita sudah berbeda, kita sudah menuju era digital seperti ini. Proses pembelajaran bahasa tidak hanya sekedar untuk menghafalkan kosakata. Kita sudah harus sampai kepada mengajari siswa berpikir kritis untuk memahami berbagai teks yang ada di internet. Nah, seperti itu. Teks yang ada di internet, bahasanya bahasa apa, Bapak Ibu? Mostly. Mayoritasnya bahasa apa? Bahasa Indonesia kah? Atau bahasa Jawa? Ya, ya, menurut survei, ya bukan survei ya, menurut kenyataan. Sebagian besar saat ini bahasanya adalah bahasa Inggris. Maka ketika kita mengajari siswa mengajar bahasa Inggris ataupun nanti bahasa Arab, yaitu untuk memahami informasi yang ada di internet ataupun di buku-buku ataupun dimanapun, kita berpikir kritis, mengajari anak untuk berpikir kritis. Karena bisa jadi apa yang ada di sana, yaitu tadi yang saya sampaikan berbeda jauh dengan
budaya anak-anak yang ada di sini ataupun apa-apa yang ditemui anak-anak di eh, hadapan mereka sehari-hari. Nah, karena itu perlu ada pergeseran pembelajaran, perlu ada transformasi fungsi bahasa di abad 21. Nah, ini belajar bahasa tidak lagi terbatas pada penguasaan kosakata, tetapi harus berubah, berevolusi menjadi sarana pengembangan kompetensi untuk berpikir kritis dalam konteks global. Jadi kalau menghafal kosakata saja ya untuk apa? Itu nanti tidak akan membuat anak bisa berpikir kritis. Padahal tuntutan zaman sekarang ya anak-anak harus bisa berpikir kritis untuk bisa menentukan apakah informasi yang ada di depan mata itu betul atau salah atau itu hoax atau bagaimana. Kalaupun informasinya betul, apakah itu bisa diambil oleh anak-anak? Apakah hanya sekedar perlu untuk diketahui saja? Nah, ini tugas Bapak Ibu guru lah yang untuk mengajarkan anak berpikir kritis seperti itu. Nah, karena itu nanti diperlukan pendekatan pengajaran yang beda. Mungkin kalau dulu mengajar grammar ya sekedar grammar, sekarang sudah harus berubah. Kita lebih ke CLIL, Content and Language Integrated Learning. Jadi mengajar bahasa sekaligus mengajarkan kontennya. Bukan hanya mengajar present tense tanpa konten, ya harus ada konten apa sih sekarang yang menjadi fokus topik pembahasan misalnya. Nah, berikutnya bahwa bahasa ini sekarang menjadi alat navigasi ekosistem digital. Saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu, adik-adik, siapa di sini yang sehari-hari menggunakan ChatGPT atau yang berselancar di dunia maya, yang mencari bahan kuliah lewat media digital? Mohon reaksi jempolnya jika Bapak Ibu adik-adik melakukan itu. Izin menjawab Ibu, saya memakai notebook LM Ibu. Oh, oke. Notebook LM. Nah, oke. Nah, ini ada ya. Ya. Oke. Ya. Notebook LM juga salah satu bagian dari ini ya. Sudah AI masuk di dalam AI. Ya, sekarang sudah lebih banyak lagi tawaran-tawaran yang ada di dunia maya. Nah, di era digital ini internet menjadi samudera informasi yang sangat luas. Nah, bahasa asing, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab, sekarang ini bukan lagi sekedar nilai di atas ijazah, tetapi kemudian menjadi panduan ya, menjadi panduan kita. Kalau nggak bisa bahasa Inggris lah, bagaimana bisa memahami informasi yang ada di internet? Atau kebetulan internetnya ditulis dalam bahasa Arab, postingannya bahasa Arab lah, bagaimana bisa memahami itu kalau tidak punya kemahiran berbahasa asing tadi? Maka tanpa kemahiran bahasa asing, kita akan tersesat ataupun tenggelam dan bahkan kita kebanjiran informasi digital dan kita tidak bisa berpartisipasi aktif. Mau merespon ya bagaimana, nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong, mau diam saja ya akhirnya kita menjadi objek dari informasi-informasi tadi. Karena itu paradigma pembelajaran bahasa sekarang sudah harus diarahkan bagaimana anak-anak bisa berpartisipasi aktif di dalam komunikasi digital tadi, baik menulis ataupun berbicara, tidak hanya sekedar menyerap ataupun membaca informasi itu tadi. Nah, itu namanya literasi digital akhirnya ke sana. Jadi agar supaya bisa aktif berpartisipasi. Nah, ini sekarang pertanyaan saya yang terakhir masih terkait dengan ini, pembukaan jendela dunia melalui literasi. Apakah kalau kita menguasai bahasa internasional, bahasa Inggris misalnya,
Apakah tujuannya agar kita terlihat keren misalnya? Atau kita menjadi orang barat? Atau kita menjadi orang asing? Ada yang mau mewakili menjawab? Izin menjawab, Ibu. Monggo. Oke. Ketika kita menguasai bahasa Inggris itu bukan semata-mata hanya untuk gaya atau keren, tapi itu hanya untuk apa ya, agar kita bisa berkomunikasi bertaraf internasional seperti itu, Bu. Jadi bukan hanya untuk gaya-gayaan atau keren saja, itu sebagai apa ya, mengembangkan kompetensi yang kita miliki untuk menuju era dunia globalisasi. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi tentu kemampuan ataupun penguasaan kita atas bahasa asing, baik Arab ataupun Inggris, tentu bukan untuk gaya-gayaan tadi ya. Nah, penguasaan bahasa adalah kunci dua arah. Kita nanti bisa membuka jendela untuk memahami keberagaman perspektif dunia luar, dan juga esensi utamanya adalah kita bisa menggunakan bahasa tersebut untuk loudspeaker kita, untuk menyampaikan ide kita, untuk mempromosikan nilai-nilai yang kita miliki. Kalau kita sebagai Muslim, kita punya, dan kita yakin apa tidak, Bapak Ibu adik-adik, agama kita yang paling benar. Tidak, Bu. Nah, agama kita benar, agama kita perlu didakwahkan kepada orang luar. Nah, itu cara yang harus kita punya, ya kita menguasai bahasa dari orang tersebut. Dengan demikian, kita akan bisa mengenalkan Islam rahmatan lil alamin tadi kepada audiens global. Apakah melalui tulisan-tulisan kita, ataukah melalui postingan YouTube kita yang berbahasa asing, sehingga nanti orang-orang di luar sana menjadi lebih kenal, oh Islam itu ternyata memang mengajarkan kebaikan, bukan hanya dikenal Islam seperti yang dikenalkan oleh Barat. Barat itu mengenalkan Islam kan sebagai teroris, katanya kan begitu ya Bapak Ibu, adik-adik. Nah, Benar. agar kita bisa menolak itu, ya maka kita harus bisa bahasa asing, bahasa Inggris, kita jelaskan Islam itu ajarannya begini, Islam itu begitu, prinsip-prinsipnya begini, sehingga mereka akan bisa mengenal Islam dari mulut kita, dari tangan kita, dari tulisan kita, bukan dari gambaran yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Nah, oleh karena itu, ini adik-adik sebagai calon pendidik dan pembelajar di era digital, mari kita ubah cara kita memandang kelas bahasa. Bukan lagi kelas menghafal rumus, kalau past tense ditambah ed, kalau present tense ditambah s di belakangnya. Bukan itu. Tetapi kelas bahasa kita adalah sarana untuk membuka gerbang peradaban dunia. Kita akan belajar kepada orang lain hal-hal yang baik, dan kita juga akan mengenalkan hal-hal baik dari budaya kita, dari agama kita kepada mereka, sehingga akan ada komunikasi timbal balik. Nah, ini sekedar ilustrasi aja bagaimana kita mengajar, misalnya yang CLIL tadi. Kalau umpama ini prodi pendidikan bahasa Inggris misalnya. Misalnya kita di semester 1 itu ada basic structure. Maka buku-buku yang yang dipakai, misalnya topiknya simple structure, ada tenses dan lain sebagainya. Maka temanya bisa diambil various Islamic themes, Islamic traditions, activities, ideas dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Ini agar supaya membantu siswa mendeskripsikan Muslims, aktivitas kita sebagai Muslim dengan menggunakan present simple. Nah, jadi nggak sembarang kontennya, nggak random, tetapi kita pilih konten-konten yang Islami, konten-konten yang sesuai dengan kehidupan budaya kita sehari-hari. Sehingga ketika mereka ingin menjelaskan, ingin menyampaikan kepada orang lain tentang diri kita, itu gampang karena kontennya sudah dipelajari di sini. Demikian juga misalnya mata kuliah reading. Intermediate reading skills misalnya, diajari bagaimana membuat inferensi, bagaimana memahami guessing dan lain sebagainya. Nah, itu
teks yang dipakai bukan teks random, tetapi pilih aja teks-teks yang berisi misalnya Islamic traditions, Islamic activities, ideas, values, dan seterusnya. Misalnya topiknya bisa to help students identify main ideas on short text related to Hajj. Misalnya, agar supaya nanti ketika ketemu orang asing bisa menjelaskan tentang haji dengan gampang. Atau misalnya basic listening. Demikian juga skill yang diajarkan tetap sama dengan mata pelajaran listening pada umumnya. Cuma teks yang dipilih untuk listening itu dipakai teks yang Islam. Misalnya nanti aim-nya to help students understand conversation about Idul Adha. To help students identify important messages from a video about fasting during Ramadan. Nah, apa ada bahannya? Sekarang ini banyak di YouTube sudah banyak. Kalaupun tidak ada, kita bisa bikin teks sendiri. Kita minta ChatGPT buatkan teks tentang Idul Adha yang isinya ini. Udah, nanti dibuatkan. Setelah dibuat kita cek. Oh, ini kepanjangan. Nah, maka kita potong. Oh, ini katakannya terlalu sulit, terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kelas 8 misalnya. Maka kita yang mengedit untuk menurunkan levelnya, menurunkan pilihan kosakatanya. Nah, kalau kita ingin itu menjadi video, udah kita minta berbagai aplikasi AI untuk membuatkannya. Buat video dengan dialog seperti ini. Udah nanti akan keluar video. Atau kalau kita ingin mengajar dengan nyanyian misalnya, ya nanti tentang teksnya minta ChatGPT kemudian dimasukkan ke Suno AI. Jadi zaman sekarang ini seperti sudah nggak ada yang kita nggak bisa kerjakan, banyak hal yang kita bisa kerjakan apalagi dibantu dengan AI. Nah, ini untuk para calon calon guru. Misalnya kita ingin mengajar, gimana ya cara mengajar topik ini bisa menjadi menarik, itu pun kita bisa tanya AI. Saya ingin mengajar topik ini. Bagaimana agar interaksi dengan siswa dengan guru itu menjadi interaksi yang menarik dan siswa menjadi aktif. Maka AI akan bisa memberikan saran-saran. Oh, ini kerjakan ini. Bahkan masih ditanya, kamu mau saya buatkan teksnya? Nanti ditanya, kamu mau saya buatkan ini? Malah ditawari begitu. Nah, cuma kalau kita menggunakan AI, kita tetap harus cek kebenarannya, kita harus tetap sesuaikan dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang AI juga bisa halu. Nah, itu yang halu-halu itu harus dibetulkan. Nah, ini hanya contoh sekedar ilustrasi bagaimana nanti bisa mengintegrasikan antara konten keislaman agar supaya nanti anak-anak bisa menyampaikan atau bisa mendeskripsikan dirinya, mendeskripsikan ajaran agamanya, menjelaskan budayanya itu kepada orang lain dengan bahasa asing. Ini hanya sekedar contoh. Nah, ini lebih detail contoh kalau basic structure tadi. Umpama ini understanding personal pronouns, karena pelajaran grammar ya topiknya personal pronouns. Tetapi isi aktivitasnya ini, latihan-latihannya ini pakai tema keislaman, misalnya wudhu. Di sini masih tetap karena kaitannya dengan personal pronouns, ya itu nggak akan dihilangkan pelajaran tentang itu. Hanya kalimatnya misalnya, Habibah reads the doa of wudu silently. Terus kemudian ini latihan pronounce-nya di sini. Nah, tapi di sini masih kaitannya she reads it in tawadhu mode dan lain sebagainya. Nah, ini sehingga harapannya nanti mereka bisa akan menjelaskan ajaran Islam sekaligus bahasanya nambah, kemampuan berbahasa asingnya nambah. Daripada random, topik-topik random kan akhirnya nggak akan ya random nanti kemampuannya yang hanya fokus ke kemampuan
strukturnya, tanpa ada konten tertentu yang mereka kuasai. Nah, misalnya topik artikel. Nah, ini bisa dengan tema infak misalnya. Nah, ini sekaligus mengajarkan karakter-karakter positif kepada siswa pada saat kita mengajarkan bahasa asing. Infak is, nah ini kan pilihannya atau an atau the, tetap latihan strukturnya muncul. An activity where we give some of wealth for those in need. Jadi tetap latihan artikelnya tetap muncul, tetapi di sini semua kata-katanya diambilkan dari konten berkaitan dengan infak. Nah, ini contoh CLIL, kontennya yaitu wudhu, kontennya yaitu infak, IL, and language, integrated learning. Language-nya berupa ini karena fokusnya structure, pronouns, articles, nah itu. Jadi dua, content and language integrated learning, diintegrasikan jadi satu. Ini mestinya nanti sudah harus ke sana. Ini para calon guru, mudah-mudahan nanti bisa, jadi mengajar bahasa Inggris sekaligus menanamkan nilai-nilai keislaman, pemahaman keislaman. Nah, nanti kan akan dapat pahala berlipat ganda itu. Mengajar bahasa Inggris saja sudah dapat pahala. Nanti ditambah mengajarkan Islam, nanti tambah pahalanya double-double. Oke, nah ini contoh yang lain, kita skip aja. Nah ini misalnya kalau morfologi, mengajar morfologi. Bahan kajiannya kalau morfologi kan seperti ini. What is a word? Word, lexemes, types, tokens, dan sebagainya. Nah ini kalau dikaitkan juga misalnya dengan kalau bahasa Arab, contoh-contohnya nanti diambilkan dari, misalnya kalau bahasa Arab ada wazan-wazan yang kita bisa juga kenalkan terkait dengan proses pembentukan kata dan lain sebagainya. Nah itu tadi perlunya kita memperbaiki atau mengubah pendekatan di dalam kita mengajar bahasa. Nah sekarang apa sih sebenarnya literasi dan kompetensi global itu? Literasi itu dari kata letter, literacy, yang artinya itu, kalau letter itu kan huruf, literacy menjadi melek huruf, artinya bisa membaca, bisa. Dan ini sebenarnya tidak hanya membaca aja. Literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan dalam membaca. Ya memang pertamanya membaca. Setelah itu bisa juga menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Nah, literasi ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan berbahasa. Kalau misalnya kita tidak bisa bahasa Inggris, ya kita nggak bisa memahami ini. Simbol yang ada di sini nih. Tapi kalau kita bisa berbahasa, banyak bahasa, ini sangat menguntungkan. Maka literasinya akan, biasanya orang yang punya kemampuan bahasa lebih, itu literasinya juga bisa lebih. Karena misalnya membaca tanda yang ada di sini nih. Kebetulan tidak bisa bahasa Arab, tapi bisa bahasa Inggris. Ini ada Al-F-ST. Apa itu Al-F-ST? Oh, ini street. Oh, berarti ini ada di jalan Al-F. Atau kalau dia bisa bahasa Arab, ya sudah langsung syari Al-Ab. Bisa tahu. Oh, ini jalan Al-Ab. Oh, ini berarti tempatnya kemungkinan di Saudi Arabia sana. Atau kalau enggak ya di Timur Tengah sana. Tanda-tanda seperti ini. Juga yang bawah ini. Misalnya kita tidak bisa bahasa Ibrani, ini yang paling bawah ini bahasa Ibrani. Tapi kita bisa membaca bahasa Arab, Babul Khalid. Ya sudah, berarti itu berarti gate. Apalagi bisa bahasa Inggris. Tambah double Java Gate. Berarti ini pintu Java. Kita masuk ke suatu tempat lewat pintu ini. Misalnya, nanti keluarnya juga pintu ini. Jangan sampai salah. Kalau nggak punya literasi, bisa jadi nggak bisa, sudah bisa masuk, nggak bisa keluar karena nggak bisa membaca itu tadi. Nah, itulah yang namanya literasi. Nah, kalau begitu, apa itu literasi global? Kalau literasi global, yaitu melek isu-isu dunia, bisa membaca
isu dunia. Sekarang ini misalnya membaca kejadian beberapa waktu yang lalu perang Amerika dan Iran. Nah, ini untuk membantu siswa kita nanti melek itu ya akhirnya yang akan lebih bagus itu kan kalau mereka bisa membaca bahasa Inggris dan juga mungkin bahasa Parsi. Kalau bisa dua-duanya, bisa bahasa Inggris, maka membaca berita-berita yang dikeluarkan oleh misalnya router dan lain sebagainya. Nah, tentu router dan juga media-media barat itu kan punya sudut pandang. Kemungkinan akan banyak menyudutkan, menyalahkan Iran kalau membaca eh, sumber-sumber yang berbahasa Inggris. Nah, agar supaya tidak apa namanya ya, tidak sebelah mata, tidak salah ini, ada baiknya kita membaca sumber-sumber yang ditulis dalam bahasa Parsi. Di mana sudut pandang Iran terhadap persoalan ini? Mengapa Iran kemudian terlibat peperangan dengan Amerika? Maka kemudian kita lihat ternyata Iran punya alasan tersendiri. Dia membela orang-orang Palestina yang selama ini tidak ada yang membela. Bahkan Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah sekalipun sudah sembunyi di rangkulan Amerika, sehingga Iran merasa berkewajiban untuk ini. Nah, kalau kita bisa membaca atau kita bisa bahasa bahasa Inggris bisa, Parsi bisa, apalagi nanti ditambah bisa bahasa Arab, nanti kita akan bisa mengapa orang-orang Arab itu juga membela Amerika dalam hal ini. Maka kita bisa membaca rasionalisasi alasan itu dari media-media yang berbahasa Arab. Nah, itulah. Jadi kemampuan berbahasa akan memudahkan kita untuk melek isu-isu dunia dengan segala macam sudut pandang masing-masing dunia yang berbeda-beda itu. Nah, untuk itu kemudian bagaimana sikap kita? Nah, disinilah para guru perlu untuk mengajarkan sikap kritis. Apakah berita yang misalnya, kenapa berita ini kok begini? Mengapa dia memihak ini? Nah, ini Bapak Ibu guru nanti akan bisa mengajari berpikir kritis mulai dari siapa yang menulis ini, yang menulis ini punya ideologi apa, yang menulis ini bersekolah di mana, yang menulis ini mengambil beritanya, datanya dari mana dan lain sebagainya. Nah, itu membantu anak-anak untuk kemudian bersikap kritis dan nanti ini akan membantu menentukan sikap apa yang harus dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi global. Apa sih kompetensi global? Kompetensi global ini kaitannya ya dengan kalau kita kaitkan dengan PISA framework, di sana ada mengecek isu-isu lokal dan global seperti yang sedikit saya sampaikan tadi. Kemudian ada memahami dan menghargai perspektif yang berbeda karena dari berbagai belahan bumi dengan segala macam kondisinya, bisa jadi cara memandang terhadap satu peristiwa itu akan berbeda. Nah, apakah kita bisa memahami, menghargai? Nah, itulah yang perlu, kompetensi yang perlu diajarkan kepada siswa. Kemudian terlibat dalam interaksi lintas budaya, interaksi. Karena saat ini anak-anak pun akan bisa punya teman dari Amerika. Mungkin adik-adik familiar dengan Ome TV misalnya. Ada yang pernah mencoba komunikasi dengan teman lain dari dunia lain pakai Ome TV misalnya. Nah, itu kan akan berinteraksi dengan mereka dari mana-mana. Pas ketemu dengan yang dari Israel misalnya, bagaimana kita akan ngomongnya? Apakah langsung memaki-maki atau bagaimana? Nah, ini kan kompetensi ini perlu diajarkan oleh guru kepada siswa agar supaya interaksi lintas budayanya itu baik, tidak kemudian problematik. Kemudian tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, coba sekarang saya mau apa namanya? eh, saya mau ini saya bacakan kira-kira yang saya
bacakan itu masuk di dalam, apakah itu masuk kompetensi untuk mengecek isu lokal, global, ataukah nomor 1, 2, 3, atau 4. Coba nanti boleh ditulis di screen ya. Saya bacakan dulu misalnya. Ketika ada tren global di TikTok atau Instagram yang menyinggung stereotip budaya tertentu, kita, guru ya maksudnya, guru melatih siswa untuk melihat dari sudut pandang warga negara tersebut agar tidak muncul prasangka atau hoax di ruang digital. Nah, itu masuk kompetensi yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Silakan ditulis di chat. Saya baca lagi. Ketika ada tren global di TikTok atau Instagram yang menyinggung stereotip budaya tertentu, lalu kita melatih siswa untuk melihat dari sudut pandang warga negara tersebut agar tidak muncul prasangka atau hoax di ruang digital. Nah, itu masuk kompetensi yang mana? Ada yang 1, ada yang 2, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, ya, baiklah. Coba. Nah, ini. Jadi ini adalah masuk di dalam memahami dan menghargai perspektif. Kita sudah perlu mengajarkan kepada siswa itu. Misalnya ada postingan di Instagram yang menyinggung stereotip budaya tertentu. Misalnya tiba-tiba orang Jawa Timur dihina begitu ya. Nah, terus nah, kita kan nggak langsung terbakar begitu kan ya. Nah, kita harus mungkin sebenarnya bukan menghina gitu ya, tapi kemudian kita kayak merasa terhina begitu. Nah, coba kita ajak siswa untuk melihat kenapa orang itu kok ngomong seperti itu. Nah, itu kita latih untuk menghargai perspektif yang berbeda. Mungkin ya memang mereka tahunya, mengenalnya orang Jawa Timur itu seperti itu. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, nanti kita akan arahkan anak itu tindakan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, itu kita perlu latih juga. Nah, sekarang berikutnya saya bacakan lagi. Kira-kira nanti masuk 1, 3, atau 4. Guru meminta siswa di kelas bahasa untuk menganalisis kolom komentar di akun media sosial tentang berita internasional mengenai isu perubahan iklim. Nah, aktivitas ini melatih siswa mengkritisi fenomena kompleks. Nah, ini masuk yang mana? Kompetensi yang nomor 1, 3, atau 4? Silakan ditulis lagi di chat. Nomor 1, oke. Nah, ini. Ya, ini sudah mostly betul. Ya, ini masuk dalam nomor 1. Jadi kita minta siswa untuk ngecek di kolom komentar di akun media mengenai isu ini. Nah, ini melatih siswa memahami isu global, mengkritisinya, dan seterusnya. Nah, berikutnya. Jika nanti adik-adik mahasiswa ini menjadi guru bahasa, lalu mengadakan program virtual exchange via Zoom, ya, mempertemukan siswa dari yang siswa kalian langsung dengan pembelajar bahasa dari negara lain. Untuk yang bahasa Arab misalnya diketemukan dengan murid dari Yaman, atau murid dari Saudi Arabia, atau murid dari Maroko misalnya. Untuk berdiskusi dengan menggunakan, kalau dengan Arab tadi ya dengan bahasa Arab, kalau dengan teman-teman dari Inggris misalnya berbahasa Inggris. Nah, itu masuk yang mana itu? Silakan ditulis lagi. Nah, ini ya sudah. Ya, itu betul. 3. Jadi masuk di dalam interaksi lintas budaya. Nah, bagaimana kita connect dengan guru-guru yang ada di negara itu? Ya gampang lah. Kita cari salah satu sekolah, nama sekolah, kita browsing di internet. Nah, kemudian di sana kan ada guru-gurunya.
siapa ngajar apa, atau kalau perlu kontak kepala sekolah, kemudian kita kirimi email, kita bicara bahwa kita ingin untuk interaksi lintas budaya antara siswa kita dengan siswa di sana. Apakah diperkenankan misalnya. Terus kemudian kita tentukan topik apa yang ingin dibahas. Mungkin sekedar berkenalan, siapa namanya, aktivitas sehari-hari, dan lain sebagainya. Mulai dari yang ringan-ringan seperti itu, sampai nanti mungkin ke isu yang lebih serius, lebih ini. Mungkin diadakan beberapa kali meeting, 1 semester 3 kali. Yang pertama sekedar kenalan, bicara keluarga, bisa juga. Kemudian yang kedua lebih detail lagi tentang sekolahnya. Kemudian yang meeting ketiga sudah lebih serius lagi membahas isu-isu global, misalnya perang Iran, gimana siswa di sana memahami peran Iran, mendukung dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum itu guru juga perlu membekali bagaimana agar supaya diskusinya baik, diskusinya tidak berujung pada saling serang karena berbeda pendapat kemudian saling serang. Nah, itu diajarkan dulu bagaimana etika berdiskusi dengan orang yang berbeda pendapat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini kaitannya dengan mengambil tindakan. Nah, mengambil tindakan itu seperti apa? Nah, ini kan setelah kita ajari pemahaman terhadap lintas budaya, kemudian berinteraksi. Nah, kemudian bagaimana mengambil tindakan? Nah, ini juga perlu dilatih. Bahwa siswa ya pertama harus paham budayanya sendiri. Kemudian siswa memahami budaya yang lain. Nah, ketika kemudian ini kan tidak harus, ketika memahami budaya yang lain, tidak harus kemudian siswa memeluk atau menerapkan budaya itu. Terutama jika budaya itu berbeda dengan belief, keyakinan siswa, ya tentu saja tidak perlu dan tidak boleh kemudian diterapkan. Nah, disitulah siswa diajari untuk mengambil sikap. Nah, ini contoh misalnya, saya melihat ada di video, postingan video ini kayak begini nih. Nah, ini anak-anak kan juga perlu diajari melihat kayak gini. Ternyata ini adalah sumbernya kalau kita lihat dari YouTube berbahasa Inggris yang pada saat itu Raja Charles memberikan selamat untuk memasuki bulan Ramadan itu kepada kaum muslimin. Nah, ini bukan berarti kemudian kalau muncul hoax-hoax seperti ini terus kemudian langsung kita percaya. Nah, ini anak-anak juga perlu diajari, tunjukkan apakah ini benar. Nah, kemudian anak-anak diajari bagaimana ngecek kebenarannya dan lain sebagainya agar supaya tidak terseret ke dalam hoax-hoax yang salah. Hoax tentu saja salah ya. Nah, mohon izin, Prof. ini Pemaparan materi kurang 5 menit lagi ya. baik, ya ini hampir selesai. Nah, ini ada teori intercultural communication yang diperkenalkan oleh Michael Byrom ini. Jadi ketika berkomunikasi antar budaya, ini yang diperlukan adalah kompetensi linguistik, kompetensi bahasa, berarti harus tahu bahasanya, harus bisa berbahasa itu. Kemudian kompetensi sosiolinguistik, selain tahu kosakatanya, bisa menggunakan kosakatanya, juga tahu bagaimana suatu ekspresi, suatu ungkapan itu dimaknai di dalam suatu bahasa, di konteks bahasa target itu seperti apa, harus dipahami. Kemudian kompetensi wacana, kompetensi untuk memahami diskurs. Suatu diskurs dalam suatu tempat tertentu maknanya apa. Nah, ini mulai dari knowledge, pengetahuan dulu, kemudian keterampilan untuk menginterpretasi, menghubungkan dengan budaya yang ada, kemudian keterampilan untuk berinteraksi, dan kemudian terakhir ini kesadaran kritis. Apakah dia akan memeluk budaya baru tadi atau dia akan tetap pada budayanya, tapi yang jelas ini bahwa siswa
diajari seperti itu agar supaya tidak kaget dengan budaya baru. Ketika kaget kemudian langsung semuanya diterapkan. Ini tidak harus begitu. Siswa diberi pelatihan agar supaya bisa memposisikan dirinya, bisa memahami budaya yang lain dan tidak harus serta-merta kemudian memeluk budaya yang asing tadi. Nah, ini bisa melalui classroom teaching and learning, bisa melalui field work, mungkin diajak langsung datang ke budaya lain itu, atau independent learning. Anak-anak diberi penugasan untuk browsing, untuk berselancar, memahami budaya yang lain tadi. Nah, ini bagian ketiga, bagaimana kita pendidik bisa mendesain kelas bahasa berwawasan global. Nah, ini antara lain. Nah, ini guru, kalau sebelumnya barangkali guru merasa, apakah di antara kita masih merasa semuanya harus dari saya. Nah, kalau masih seperti itu, nah ini harus berubah ini. Kita guru sekarang ini mostly menjadi fasilitator saja. Karena sumber informasi, sumber pengetahuan, sumber pemahaman sekarang banyak dari berbagai macam. Tidak hanya dari internet juga, tapi juga dari aplikasi AI. Bahkan AI bisa mengajari anak-anak. Bukan hanya memberi informasi, tapi mengajari speaking. Kalau ini bisa juga nanti AI menjadi partner speaking anak-anak. AI juga bisa mengajari writing anak-anak. Nah, tentu saja guru harus mengerti juga AI. Nah, penguasaan literasi digital ini bagi guru wajib. Kalau anak-anak sekarang ini banyak yang menggunakan AI, bahkan mungkin misalnya mengerjakan tugas menggunakan AI, guru harus lebih canggih lagi. Guru juga harus tahu kapan kira-kira, model kayak gini ini buatan AI. Model kayak gini buatan AI. Sehingga guru bisa mengarahkan kepada anak bagaimana menggunakan AI yang ethical, yang masih bisa ditoleransi dan betul. Jangan sampai guru dibodohi oleh anak-anak karena anak-anak lebih canggih daripada kita. Maka ini tuntutan bagi guru untuk juga berkembang. Nah, selain itu kompetensi pedagogik guru ya juga harus disesuaikan dengan zaman digital saat ini. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi pisau bermata dua ya. Di satu sisi menjadi negatif, anak-anak sudah bisa AI ini, jadi nanti pekerjaannya dikerjakan AI, gitu misalnya. Tetapi ini bagi guru itu juga sangat membantu karena guru bisa mendapatkan berbagai tips untuk mengajar dengan cara yang menarik, dengan cara yang komunikatif, interaktif, dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan guru pun juga yang administratif itu bisa dibantu oleh AI. Nah, ini kita perlu menggunakannya untuk secara positif dan efektif. Nah, ini inovasi pembelajaran berbasis teknologi ini, ya guru harus sampai ke sana. Implementasi virtual, exchange, and telekolaborasi. Misalnya tadi sudah saya sampaikan, kita bisa Zoom dengan siswa dari negara lain. Kita ajak anak-anak bagaimana cara berdiskusi dengan berbahasa asing, berbahasa Inggris atau Arab dengan siswa yang native speaker of English or Arabic. Kemudian penguatan literasi digital. Nah, ini anak-anak diajarkan untuk tadi ya, bagaimana berpikir kritis terhadap berbagai sumber yang ada di luar sana. Kemudian ini multi-modal project-based learning. Anak-anak bisa diminta untuk membuat project-project dengan menggunakan bahasa asing. Silakan menjelaskan satu daerah, buat videonya, upload di media sosialmu misalnya. Silakan membuat makanan, tips membuat makanan, jelaskan dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab dan upload di Instagrammu misalnya. Nah, ini akan selain menyenangkan juga terkini begitu. Nah, kemudian ini sinergi mutu dan karakter religius. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana mengintegrasikan konten keislaman di dalam pembelajaran bahasa asing. Nah, ini nanti termasuk kalau di Universitas Sunan Gresik, nah ini
visi misi universitas bisa diintegrasikan dalam kegiatan harmonisasi identitas lokal dan global. Jadi mereka memahami sebagai Muslim, sebagai warga Gresik, sebagai warga Universitas Sunan Gresik, mereka itu harus bagaimana sih? Nah, itu tetap tertanam walaupun mereka berkomunikasi, walaupun mereka membaca berbagai macam info dari belahan bumi manapun. Jadi itu menjadi bahan untuk kemudian mereka menyampaikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin tadi kepada dunia global. Sehingga bahasa itu nanti dipakai sebagai alat diplomasi untuk diseminasi pesan perdamaian, kemudian manifestasi nilai luhur keislaman untuk menyampaikan Islam itu yang baik, seperti ini dan lain sebagainya. Dan juga promosi toleransi lintas budaya. Kita memahami mengapa orang luar sana memandang Islam begini, karena yang sampai ke mereka itu ya informasi-informasi yang dibuat oleh orang yang memang tidak tahu Islam dan lain sebagainya. Nah, kita sampaikan yang benar tentang Islam itu seperti ini. Nah, itulah untuk promosi lintas budaya. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan hari ini. Selanjutnya adalah bagi para calon guru, nanti perlu merevolusi paradigma pembelajaran bahasa disesuaikan dengan era global, era digital. Kemudian kita menjadi agen transformasi yang berwawasan global, artinya kita tidak hanya sempit di lokasi kita, walaupun kita tetap memegang nilai-nilai yang kita anut, tapi kita juga memahami isu apa di luar sana, dan kita menyampaikan kepada dunia luar bahwa inilah kami, inilah Muslim, inilah ajaran Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.